Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mila dari tim marketing Accurate. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan Accurate Online pada perusahaan jenis jasa. Nah, di sini saya akan simulasikan pada perusahaan jasa rental mobil. Di sini saya sudah siapkan untuk database contohnya. Kita langsung aja masuk dan buka. Nah, sudah tertampil dashboard awal dari Accurate Online-nya. Nah, teman-teman perlu tahu apa aja sih yang dibutuhkan untuk perusahaan jenis jasa ini di Accurate Online. Sebenarnya sangat simpel dan sederhana. Teman-teman tinggal memasukkan beberapa item atau input beberapa item. Yang pertama itu ada kita nama jasanya. Yang kedua itu ada transaksinya. Dan yang ketiga beban-beban yang kita keluarkan saat kita melakukan proses transaksi jasa tersebut. Nah, langsung aja kita simulasikan. Kita buat dulu yang namanya nama jasa tersebut. Di sini kita buatnya. Nah, di sini kita sebutkan nama jasanya. Misalnya, jasa rental mobil. Untuk jenis barangnya, kita pilih jasa. Setelah itu untuk satuannya, kita tulis untuk contohnya per 1 hari. Nah, seperti itu. Setelah selesai di input, kita simpan aja. Nah, oke. Untuk nama item jasanya, di sini bisa kita lihat sudah terdaftar. Untuk jenis barangnya dan satuannya sudah terdaftar juga. Nah, sekarang kita tinggal melakukan yang namanya transaksi. Kalau misalnya nanti ada customer yang sewa jasa ke kita. Nah, itu caranya bagaimana? Di Accurate sangat mudah dan praktis ya, teman-teman. Di sini tinggal masuk aja ke modul penjualan. Nah, di sini tertampil beberapa fitur-fitur di dalamnya. Nah, tapi untuk fitur-fitur ini dia opsional ya, bisa digunakan ataupun bisa kita sesuaikan aja sama kebutuhan perusahaannya. Nah, saya contohkan misalnya dari faktur penjualan aja. Nah, di sini kita masukkan untuk nama pelanggannya, siapa yang sewa jasa rental mobil ini. Misalnya di sini ada nama pelanggannya. Lalu di sini masukkan untuk itemnya, jasa rental mobil. Nah, setelah itu ini untuk kuantitas per harinya kita tambahkan juga untuk harganya. Per 1 hari itu berapa? Misalnya 500.000. Kita lanjutkan. Langsung simpan aja. Oke, selesai disimpan. Di sini setelah kita membuat faktur penjualan akan terbentuk yang namanya piutang usaha. Kita lihat dulu ya teman-teman di daftar laporan. Lalu di sini ada laporan, daftar laporan. Nah, di sini kita akan buka laba rugi standar dan neraca. Kita tampilkan dengan saldo 0. Nah, di sini untuk pendapatan jasanya ada 500.000. Tetapi untuk pendapatan jasa ini dia masih menjadi piutang usaha karena belum dilakukan yang namanya proses pembayaran atau payment oleh customer tersebut yang sewa jasa tadi. Nah, di sini untuk piutang usahanya sebesar 500.000. Oke, sekarang kita lunaskan untuk piutang usahanya. Misalnya si customer tersebut sudah bayar ke kita, sudah melakukan paymentnya. Nah, sangat gampang. Di sini di modul penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Di sini masukkan aja untuk nama customernya.
dan masuk ke bank apa. Misalnya di sini kita masuk ke bank, lalu ambil aja dari transaksi sebelumnya, dan ini tertera untuk nomor faktur dari transaksi yang telah kita buat. Setelah itu kita hitung nilai pembayarannya sebesar 500.000, dia otomatis calculate, kita simpan. Oke, selesai, kita simpan. Lalu di sini untuk kelaporannya kita lihat lagi di laporan neraca ada piutang usaha sebesar 500.000, kita refresh. Nah, untuk piutang usahanya jadi hilang karena sudah dibayar atau sudah dilakukan yang namanya proses payment oleh customer tersebut dan masuk ke bank sebesar 500.000. Oke, dari laba ruginya kita lihat juga. Oke, untuk laba ruginya tetap ya, untuk pendapatan jasanya sekarang kita udah punya 500.000. Setelah itu kita untuk perusahaan jasa ini pasti mengeluarkan biaya-biaya kayak biaya sopir, biaya transportasi atau bensin dan lain-lain. Nah, gimana cara inputnya? Kita masuk aja ke modul cash and bank, lalu setelah itu kita masuk ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini kita bisa membayar beban-beban operasional pada perusahaan kita. Misalnya di sini kita masukkan dari bank aja yang udah ada saldonya, dan di sini kita misalnya masukkan ini beban bensin, parkir, tol kendaraan. Misalnya bebannya 100.000. Setelah itu lanjutkan. Nah, untuk beban ini kita bisa input secara langsung juga ya, jadi nggak perlu satu-satu. Misalnya dari biaya operasional perusahaan ini kita bukan cuma beban bensin ya, ada beban sopir dan lain-lain, ada beban karyawan, nanti bisa dimasukkan aja langsung di sini, kita cari lagi. Nah, ini untuk contoh aja, setelah itu kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Untuk pembayarannya kita lihat lagi dari sisi laporannya. Nah, kita lihat di laporan ini, di laporan laba rugi, di sini belum ada beban satupun ya, teman-teman. Kita refresh. Nah, di sini akan tertampil beban usaha atau operasional yang telah kita bayarkan. Teman-teman di sini juga kalau penasaran ini beban dari mana ya, bisa lihat dari sini aja, bisa langsung diklik. Nah, di sini beban bensin, parkir, tol, dan kendaraan sebesar 100.000. Oke, cukup sederhana dan simpel ya teman-teman mengenai perusahaan jasa dan gimana cara implementasinya bagi di Accurate. Nah, teman-teman semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Mungkin saya akhiri ya teman-teman. Saya Mila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.